Selamat malam, jemaat yang terkasih. Kita akan memasuki ibadah keluarga secara online. Dan malam hari ini, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan kita, marilah kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti nomor 18 ayat 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tempat yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang pas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini Tuhan bersama dengan keluarga kami. Saatnya Bapa kami mau beribadah, kami memohon Tuhan datang, hadir dan memberkati kami semua. Dan biarlah ketika firman Tuhan diperdengarkan, kami semua dilawat oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 15 ayat 1 hingga 2. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kita menyambut dengan Gita Bakti 18 ayat 3. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari surat 1 Petrus pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Surat 1 Petrus pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-6, demikian kita siapkan. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Berilah hati kami lembut, bersedia dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam dan bertumbuh berbuah dalam sikap beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua yang ada di rumah, yang beribadah bersama keluarga pada malam hari ini. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, serta pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sedikit memahami tentang penderitaan. Dan pasti kita semua ingin menghindari penderitaan. Tetapi saya akan kemukakan beberapa hal yang harus kita pahami dari penderitaan. Pada dasarnya penderitaan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang mengganggu, yang membuat kita tidak enak, yang membuat kita tidak suka. Itu penderitaan. Dan penderitaan dalam Alkitab justru berbeda. Penderitaan itu menuntut supaya kita berpikir. Penderitaan adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mencapai maksudnya dalam hidup kita, sehingga ada banyak cobaan, godaan, penderitaan, sakit, penyakit. Itu ada maksud Tuhan di dalamnya.
membentuk karakter kita, membuat kita lebih baik, membuat kita lebih rendah hati, membuat kita berharap kepada Tuhan. Itu bentuk dari penderitaan, bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Berbeda dengan cara kita menanggapi penderitaan. Saya akan kemukakan hakikat penderitaan. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, penderitaan itu menyakitkan. Tidak ada penderitaan yang tidak menyakitkan. Penderitaan itu keras. Penderitaan itu tidak pernah kita bisa anggap enteng. Apapun yang kita ketahui, sekeras apapun kita menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tahu bahwa penderitaan itu menyakitkan. Itu yang mau supaya Bapak Ibu tahu, sehingga kita juga menyadari akan penderitaan. Kita tidak usah menghindar atau kita tidak usah berpura-pura tidak menderita. Penderitaan itu sangat menyakitkan. Yang kedua, hakikat dari penderitaan itu membingungkan. Coba Bapak Ibu koreksi ketika kita menderita, ketika kita sakit, kehilangan orang-orang yang sangat kita kasihi, kehilangan harta benda, kan membingungkan. Membingungkan begini, bukankah kita sudah menaikkan pagar tinggi sekali, tetapi masih ada orang yang mencuri? Bukankah kita sudah taat beribadah kepada Tuhan, tapi kok kita menderita? Penderitaan itu sangat membingungkan. Dan saudara-saudara yang terkasih, hal yang membingungkan ini sebenarnya kalau kita dengan rendah hati, mau tenang, mau melihat, kita akan lihat bahwa oh ternyata ada cara Allah, ada maksud Allah di dalamnya. Yang ketiga, penderitaan itu bermakna. Meskipun penderitaan itu adalah sebuah misteri, saudara-saudara yang terkasih, penderitaan itu bermakna. Tidak ada penderitaan yang tidak bermakna. Saya bandingkan dengan Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih, penderitaan itu bermakna. Saudara, dari pemahaman ini, mari kita sedikit untuk lebih mau berpikir dari cara berpikir Tuhan, bahwa di tengah penderitaan yang semenderita apapun, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam penderitaan kita. Yang keempat, penderitaan itu juga membuktikan siapa diri kita. Saudara, yang bisa melihat bahwa seseorang ini baik itu ketika dia berhadapan dengan krisis atau penderitaan. Mau melihat bahwa ini seseorang ini tabah, seseorang ini punya karakter baik itu ketika dia menderita. Ketika semua berjalan lancar, happy-happy saja, kita tidak tahu teman kita itu baik atau tidak. Tetapi ketika penderitaan, kita mengalami penderitaan, cara dia menanggapinya, kita akan mengenal orang. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, penderitaan akan membuktikan siapa kita. Yang kelima, penderitaan itu sebuah proses. Tidak ada penderitaan yang cepat. Penderitaan itu pasti punya waktu. Jadi, ada sebuah proses dalam penderitaan. Saya kembali, Bapak Ibu bisa bandingkan itu dalam Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara-saudara, lewat penderitaan itu adalah suatu proses di mana membutuhkan ketekunan, membutuhkan kita bertahan di dalamnya. Lalu penderitaan itu adalah juga bentuk dari pemurnian dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yusuf menderita, dia menjadi anak yang dijual oleh saudara-saudaranya, akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang sangat-sangat tabah kuat. Dia berhadapan dengan fitnahnya istri Potifar, dia turun menjadi narapidana, dia menjadi orang yang hebat sekali, memurnikan dia. Ketika saudara-saudaranya datang, dia mengampuni, dia memberikan kesempatan, bahkan berkat yang ada padanya, itu dia bagikan kepada mereka. Jadi penderitaan itu adalah
sebuah pemurnian dari Tuhan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita memahami firman Tuhan yang kita baca. Mari kita lihat baik-baik ayat pertama dari pasal 1 Petrus 4, pasal 4 ayat 1 ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini maksudnya apa? Kita lihat baik-baik ayat ini. Dimulai dengan kata jadi. Jadi ini maksudnya Petrus mau menjawab apa yang terjadi di pasal sebelumnya. Penderitaan yang Petrus sampaikan kepada jemaat di Asia Kecil bahwa mereka menderita. Petrus mau mengungkapkan begini, bahwa Yesus pun sudah menderita. Petrus mau merangkum apa yang terjadi, kenyataan yang terjadi dalam jemaat, tujuan dari surat 1 Petrus ini. Bahwa Yesus pun menderita. Lalu di dalam penderitaan itu kalian juga harus punya etika. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kalian juga harus tetap hidup dalam pengampunan. Lalu kalian juga harus ingat bahwa penderitaan itu adalah sebuah pemurnian. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Petrus mulai dengan kata jadi karena Kristus telah menderita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di satu sisi Petrus mau menjawab apa yang terjadi di pasal 1 sampai pasal 3, tetapi Petrus juga mau menjawab ajaran baru yang sedang jemaat hadapi. Pada masa itu ada ajaran doketisme atau ada juga ajaran gnostik yang sangat menentang bahwa Yesus pernah menjadi manusia. Yang sangat menentang tentang penderitaan badani. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, Petrus perlu menjawab bahwa Yesus itu pernah ada. Yesus itu pernah menjadi manusia dan dia mengalami penderitaan salib. Petrus mau mengingatkan kepada jemaat jangan sampai tergoyah atau digoyahkan iman mereka bahwa seolah-olah bahwa Yesus itu tidak pernah menderita. Tidak, Yesus pernah menderita. Jadi kalau Yesus pernah menderita, maka pengikutnya, mereka yang ada di Asia Kecil bukan tidak mungkin tidak menderita, karena mereka pun harus mengikuti gurunya. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain Petrus mau mengatakan bahwa apa yang kamu derita tidak sebanding apa yang Yesus Kristus derita. Lalu apa yang kamu alami itu sudah dialami oleh Tuhanmu. Yang harus kamu lakukan, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kamu harus melakukan kehendak Allah. Kamu harus melakukan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kamu. Karena penderitaan itu sudah dialami oleh Yesus. Dan pengikut Yesus pun mengalaminya. Tetapi kamu harus ingat bahwa kebangkitannya adalah jawaban bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang percaya kepadanya dan menderita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang tidak percaya, mereka harus mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Petrus mengajarkan dalam pembacaan kita pada saat ini, yang pertama, diam dan tenanglah. Artinya menguasai diri dan jadilah tenang, berserah pada Tuhan supaya kita dapat berdoa. Jadi di sini tertulis dalam pasal 4 ayat yang ke-7 jawabannya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, bahwa di sini Petrus melihat bahwa itu adalah manusiawi. Kita tidak akan tenang ketika kita menderita. Kita pasti tidak bisa diam ketika kita menderita. Tetapi Petrus meminta supaya tenang.
Karena ketenangan di dalam diamnya kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Yang kedua, sikap kita menghadapi penderitaan adalah jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan besertamu. Itu ada di ayat 12 dari pasal 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan menyertaimu. Lalu bagian yang ketiga disampaikan oleh Petrus, jawaban terhadap orang-orang yang menderita, bahwa mereka harus juga bertekun dalam penderitaan itu. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita beberapa hal yang harus kita pahami tentang penderitaan. Saudara-saudara, mari di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, entah itu COVID, entah itu karena kita beriman kepada Kristus, entah itu penyakit yang kita derita, mari kita belajar lewat firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Kalau Dia mengalaminya, berarti Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu betapa beratnya penderitaan ini, betapa kita tidak sanggup mengalami penderitaan ini, betapa tidak mudah kita mengalami penderitaan ini. Tetapi yang diminta kepada kita adalah tenang. Tenang di sini adalah sikap kehidupan kita yang mau mempercayakannya kepada Tuhan. Kalau kita tidak tenang, kita akan salah langkah. Kalau kita panik, kita akan salah mengambil keputusan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita ingat baik-baik ketika badai, ketika Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea dan akhirnya badai itu datang. Pada saat itu Yesus mengatakan tenanglah. Karena apa? Ketenangan itu akan menempatkan kita mempercayakannya pada Tuhan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa penderitaan itu akan membuat kita panik. Penderitaan itu akan membuat kita salah mengambil keputusan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita tenang, percayakanlah kepada Tuhan. Tenang dalam arti bahwa kita tahu ada Tuhan di ujung penderitaan itu. Ada Tuhan yang akan bekerja di tengah penderitaan kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diminta untuk bertahan. Bertahan itu adalah orang yang tahu bahwa penolongnya akan datang. Saudara, bila kita mengalami sebuah kecelakaan, lalu kita sudah telepon, ambulans akan datang atau orang yang akan menolong. Di situ diminta pada kita apa? Bertahan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak penderitaan yang membuat kita tidak bertahan. Saudara, saya tidak mengungkapkan hal ini bahwa seolah-olah bahwa saya kuat. Tidak. Tetapi bertahan itu adalah hal yang harus. Bertahan itu ketika kita mengalami penderitaan keluarga, salah paham yang terjadi terus dalam rumah tangga, atau masalah-masalah ekonomi, atau masalah-masalah pekerjaan kita, yang diminta kepada kita itu bertahan. Tetapi sayang karena kita tidak bertahan, kita mulai cari orang untuk jalan keluar, bercerita ke sana ke sini. Padahal kalau kita bertahan saja, lalu percaya kepada Tuhan, di situ ada jalan keluar. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kadang ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kita tidak terlampau bisa bertahan. Kembali saya kasih contoh Petrus juga. Ketika dia belum bertobat, ketika dia belum percaya sepenuhnya kepada Kristus, apa yang terjadi? Dia tidak bertahan. Ketika dia melihat bahwa Yesus berada dalam penderitaan, ketika Yesus dibawa di
rumah imam besar Hanas, Yesus diam saja. Pada saat itu seorang perempuan bertanya kepada Petrus, apakah engkau salah satu dari mereka? Petrus yang panik, Petrus yang tidak sanggup bertahan dalam penderitaan, langsung menjawab, saya tidak kenal dia, sungguh saya tidak kenal orang ini. Ayam belum berkokok 3 kali, Petrus sudah berkhianat. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, ada penderitaan. Kita ini tidak terbebas dari penderitaan. Tetapi penderitaan itu harus membuat kita bertahan. Karena penderitaan itu bermakna. Tidak ada sebuah penderitaan yang tidak bermakna. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Penderitaan itu untuk pemurnian iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, saya mungkin pernah kasih contoh, tetapi kembali saya mau kasih contoh kembali. Saudara, ketika kita mengasihi anak kita sayang sekali anak kita. Dan kita membeli, misalnya kita membeli sebuah tempat plastik untuk dia main sebagai kolam renang. Sekarang ini kan ada kolam renang yang dari plastik kita bisa buat di rumah. Kita sayang sekali lalu kita membeli itu lalu kita main. Dia bermain dengan senangnya di air itu. Kita sayang dia. Tetapi saudara-saudara, karena sayangnya dia, kita juga ambil dia. Ada batas waktu bahwa dia tidak boleh terus terendam di air itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, contoh ini saya mau katakan bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, dia juga tidak mau kita terus ada dalam kesenangan itu dan akhirnya membuat kita sakit di situ. Kadang pada saat kita lagi senang-senang dia ambil kita. Dia mau melepaskan kita, membebaskan kita dari sebuah ancaman. Tetapi karena cara berpikir kita yang kekanak-kanakan, kita menangis, anak kita menangis ketika kita ambil dia dari air. Dan dia menganggap bahwa dia tidak disayangi. Padahal kita menyayangi dia karena kita tahu batas dia di dalam air itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika penderitaan itu datang, diminta untuk kita bertahan, untuk pemurnian kita. Dan mungkin prosesnya agak lama, tetapi makna dari penderitaan itu supaya kita memahami bahwa Tuhan mengalaminya. Dia tahu batas kemampuan kita, sehingga dia mau kita memahami, mengerti kenapa sampai kita menderita. Dan ketika dia mengangkat kita, dia mau supaya kita juga memahami bahwa dia mengasihi kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan dalam penderitaan yang kita alami, tenang dan sabar. Yang kedua, saudara-saudara, jangan takut gentar. Tuhan kita pernah mengalaminya dan dia juga tahu batas kita. Sehingga dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita selain dari bertahan, selain daripada kita tidak takut, kita harus bertahan karena Tuhan adalah jalan keluar kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan ketika kita berhadapan dengan badai pandemi COVID-19, ketika kita berhadapan dengan sakit penyakit, ketika kita berhadapan dengan penderitaan apapun. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan dia pasti menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 52. Janganlah kiranya
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu, ya Yesus Tuhan penebus kami. Tuhan yang menderita, Tuhan yang disalibkan, Tuhan yang juga bangkit. Sehingga kami juga tetap percaya bahwa di tengah penderitaan yang Kau izinkan untuk kami alami, ajarlah kami tidak berdosa kepadamu. Ajarlah kami bertekun di tengah penderitaan kami. Ajarlah kami bermegah di tengah penderitaan kami. Ajarlah kami juga bersandar kepadamu, karena Engkau adalah jalan keluar bagi kami. Ajarlah kami tetap bertahan, karena kami tahu, Tuhan tahu batas kemampuan kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Entah itu penderitaan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, masyarakat, di dalam kepercayaan kami kepadamu. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Malam yang indah ini Tuhan, kami terus bawa mereka yang sedang menderita. Biarlah Tuhan, mereka dapat memahami, mengerti bahwa Tuhan mau supaya karakter kami menjadi lebih baik di tengah penderitaan. Kami menjadi orang-orang yang memahami akan penderitaan, dan kami juga menjadi orang-orang yang juga bermurah hati terhadap orang yang menderita dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mereka yang terkena virus corona. Jamahan kasih-Mu biarlah juga berlaku atas mereka yang menderita. Karena kami tahu Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau tahu jeritan mereka, Engkau mendengar tangisan mereka, Engkau juga tahu akan kerinduan mereka untuk sembuh. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para medis yang sedang bekerja. Biarlah Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka juga boleh terbebas dari ancaman virus ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, segala usaha yang mereka lakukan untuk antisipasi virus ini, Tuhan juga mau memberkati. Kami juga memohon kepadamu saat ini Engkau berkati jemaat GPB-RN. Kami sudah masuk di new normal, Tuhan juga mau tolong. Segala proses sosialisasi dimulai dengan ibadah, kehadiran presbiter dan pengurus pelkat, biarlah semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang sedang beribadah secara streaming pada malam hari ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan dengar, Tuhan juga tahu jeritan penderitaan yang mereka alami. Karena kami tahu, kami adalah anak-anak-Mu, Engkau adalah Bapa yang paling mengerti, Engkau adalah Bapa yang mengetahui batas dan kemampuan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa secara khusus untuk tim Inforkom GPB-RN, operator multimedia, dan juga kami bawa pemandu lagu, majelis yang bertugas. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga peribadahan secara streaming ini boleh menyukacitakan umat-Mu, dan umat-Mu terus kuat, tabah, bertahan di tengah badai sehebat apapun. Tuhan Yesus yang di sorga, kalau Engkau dapat memberhentikan badai, kami juga percaya Engkau dapat memberikan jalan keluar di tengah penderitaan kehidupan ini. Kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Bila di tengah banyaknya penderitaan kami salah mengambil keputusan karena betapa paniknya kami, ampuni kami, kuduskan kami, sehingga dalam ketenangan kami terus berharap pada pertolongan-Mu. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 12 hingga 13 yang menyatakan, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang-orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 433 ayat 1, 2, dan 3, "Aku suka membagi." Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan sumber berkat, kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami beribadah dan membawa persembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami karena anugerah, pertolongan, kasih sayang dan setia Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Bapa, mampukan untuk gereja boleh mengelolanya dengan baik, dan biarlah Engkau memberkati setiap kami dan setiap orang yang telah memberikan dan membawanya kepadamu pada malam hari ini. Dan lebih kami menyadari dan mensyukuri akan semua pertolongan Tuhan yang telah kami terima sampai hari ini. Terimalah persembahan syukur kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi kekuatan baru bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 416. Hampir atau masih jauh,
Serahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Bapa di sorga memenuhi saudara sekalian dengan berkat. Yesus Kristus memenuhi juga dengan segala yang baik atas kita semua di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya.